Halo Bu Haini dan teman-teman, saya Natalia Audrey Devi Puspitarini dengan NIM 2022 035 4004. Saya mohon izin mempresentasikan hasil penelitian saya dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan tema hubungan kepercayaan diri dengan kecenderungan kepribadian narsistik dalam diri setiap manusia memasuki fase remaja awal dan dewasa awal. Mengapa saya mengambil tema tersebut? Dikarenakan banyak orang yang mengalami traumatis dan pengalaman yang menyakitkan, jadi banyak orang juga yang ingin unggul dari orang lain. Kecenderungan narsistik tumbuh dalam perasaan mengagumi diri sendiri. Biasanya kecenderungan tersebut melebih-melebihkan dirinya sendiri dan mengutamakan dirinya sendiri dibanding hubungan dengan orang lain. Ditandai dengan sifat eksploitatif dan pengalaman yang buruk, sehingga tanggung jawab pribadi kurang empati dan yang berlebih terhadap dirinya sendiri. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap rasa percaya diri yang berlebih paling sempurna tanpa melihat bantuan dari orang lain. Bagaimana sih kerangka teoritisnya? Percaya diri berarti percaya pada kemampuan dan evaluasi diri sendiri. Namun orang banyak terlalu percaya diri menimbulkan efek perilaku narsistik. Perilaku narsistik melibatkan dalam memamerkan identitas seseorang untuk mendapat pengakuan dan perhatian diri dari orang lain. Jadi mencegahnya juga dari peristiwa traumatis yang menyebabkan seseorang atau individu bisa mengalami kepribadian narsistik karena ingin pembuktian dari orang yang bersikap di trauma pada masa lalunya. Karena saya ada pembuktian teman saya sendiri yang mengalami trauma yang sangat berat pada masa SMA-nya. Dia mengalami pembulian dan pada saat ini dia menjadi kecenderungan pribadian narsistik dan dia ingin diakui unggul dan ingin sempurna di hadapan orang lain dan tidak memperdulikan kritikan dari orang lain dan juga dia tidak peduli dengan orang-orang sekitar dia. Karena dia berpikir yang membulinya dia di masa lalu yang menjadikan pengalaman yang buruk dan traumatis bagi dirinya, dan dia akan membuktikan bahwa pengalaman buruk itu bisa mengubah dirinya seperti sekarang dan tidak bisa diremehkan oleh orang lain. Apa sih hasil dari kesimpulan atau pembahasan yang aku jelaskan? Pada dasarnya setiap orang adalah narsis sejak lahir. Perasaan cinta diri sendiri yang sangat ekstrim, percaya bahwa diri sendiri sangat baik dan sangat penting. Orang yang menderita narsistik sangat menghargai dirinya sendiri, tetapi kurang memperhatikan orang lain. Mereka menganggap diri mereka sebagai pusat segalanya dan percaya bahwa tidak ada orang yang lebih penting daripada diri mereka sendiri. Kita mungkin berpikir bahwa kita adalah pusat dari alam semesta. Namun di balik topeng rasa percaya diri yang tinggi, kita sebenarnya sangat sensitif terhadap kritikan yang memiliki harga diri yang sangat rapuh. Jadi kenapa sih aku pengen memilih judul tersebut? Karena aku pengen ada teman-teman atau orang-orang sekitarku yang mengalami kepribadian narsistik dengan hubungan kepercayaan diri mereka yang sangat tinggi, yang sangat berlebihan, supaya mereka dapat menyadarinya. Di sini aku akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Menurut para ahli, menurut Hartiwi dan Yusra. Menurut Hartiwi dan Yusra, dan menurut Ruskin dan Terry. Narsisme atau narsisme adalah perasaan kagum terhadap diri sendiri. Biasanya ditandai dengan kecenderungan menilai dari diri sendiri secara berlebihan dan ditandai dengan kecenderungan
lebih suka menjadi pusat perhatian dan tidak suka dikritik, mengutamakan hubungan dengan orang lain, dan mengeksploitatif terhadap hubungan yang tidak empati. Lalu, terdapat hubungan antara kepercayaan dan kecenderungan narsistik pada remaja awal dan dewasa awal. Terdapat dikarenakan pada masa remaja awal dan sifatnya lebih labil dan masih tinggi pada kemampuan dan lebih disebut ego. Egonya masih tinggi dan masih keras kepala, lebih mau unggul sendiri, tanpa mau berjuang bersama dengan teman-teman sebayanya. Banyak yang berpamer, lalu di hadapan teman-teman sebayanya, ingin lebih dipuji oleh teman-teman sebayanya atau orang lain yang dirasa jika dikritik, orang yang mengkritik tersebut akan ditanggapi dengan orang yang mempunyai kepribadian narsistik dan kepercayaan diri yang tinggi itu akan ngambek dan marah, tidak suka, langsung marah dan tidak mau berteman atau akan balik mengkritik dia dengan sangat tidak sopan. Begitu. Di sini aku akan jelaskan kenapa aku memilih judul tersebut. Tujuannya adalah penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara kepercayaan diri dengan hubungan kepribadian narsistik pada remaja awal dan dewasa awal, dan lebih ingin mengetahui bagaimana rasa percaya diri berlebih tersebut dapat tumbuh dan dapat berdampak ke sifat kepribadian narsistik seseorang. Bagaimana sih caranya hubungan kepercayaan diri dan kepribadian narsistik itu dapat berdampak dan sangat mempengaruhi sifat seseorang yang mempunyai karakter-karakter. Mengapa aku mengambil tujuan tersebut? Yang sudah aku jelaskan pada judul yang aku telah jelaskan dari awal. Karena yang kedua, tujuannya melihat perubahan orang lain tidak sebanding dengan dirinya itu yang memiliki seseorang yang memiliki kepribadian narsistik dan ingin mengetahui lebih dalam juga bagaimana perubahan yang bisa diubah dalam percaya diri berlebih yang bersangkut paut dalam kepribadian narsistik yang memang melekat pada diri seseorang yang sudah terkena atau yang sudah mempunyai kepribadian narsistik dari awal kepercayaan dirinya yang sangat berlebih, yang berdampak menjadi kepribadiannya yang sangat negatif, yaitu kepribadian narsistik. Di sini aku akan menjelaskan kerangka berpikir dalam menangani kepribadian narsistik. Ini yang ingin lebih unggul daripada orang lain dapat melalui atau mendengarkan dari cerita yang mengalami kepribadian. Mendengarkan cerita dari seseorang yang mengalami kepribadian narsistik tersebut. Dari pengalaman yang kurang diperhatikan, banyak pengalaman yang dipendam dari dirinya sendiri, dan kurang perhatian dari tindakan baik yang pernah dilakukan, dari perlakuan yang kurang baik yang ditimbulkan dendam, perasaan ingin unggul agar mendapat perhatian lebih dari banyak orang yang melihat dirinya ini lebih sempurna dan lebih mementingkan dirinya sendiri. Inilah kepribadian narsistik yang terlihat seperti pada orang umumnya. Orang yang mempunyai kepribadian narsistik biasanya mempunyai kepribadian yang sudah ingin mendapatkan kesempurnaan dalam dirinya, akan melakukan ucapan atau kata yang mengarah ke pamer. Dalam harta, pamer segala tindakan yang menurut dirinya itu paling sempurna, dan orang lain akan menganggap dirinya hebat. Dan jika sudah membenci orang lain, bisa menggalakkan segala cara untuk bisa membuat orang lain itu jatuh harga dirinya di hadapan kepribadian narsistik, dan harus menghormatinya, menghargainya, dan selalu menjadi orang yang tersakiti jika kepribadian narsistik ini disakiti oleh orang lain. Haus akan perhatian akan orang banyak. Jadi orang yang mempunyai kepribadian narsistik tersebut itu
akan haus perhatian terhadap orang lain, dan jika dia telah membenci orang tersebut karena masa lalunya yang buruk atau ada traumatis pengalaman buruk yang dialaminya, akan selalu mengingat dan jatuhnya seperti dendam dan akan membalas suatu ketika orang kepribadian narsistik ini bertemu dengan orang yang telah menyakitinya di masa lalunya, dan orang tersebut akan diberi pengalaman yang buruk dan tidak akan terlupakan bagi orang tersebut, dan akan menyalahkan orang tersebut dan akan memberi orang itu seperti ganjaran yang diterima orang berbeda narsistik ini di masa lalunya akan terjadi juga kepada orang yang memberikan pengalaman buruk tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam judul yang aku pilih, pendekatan penelitian memakai data kualitatif karena metode kualitatif bersifat dinamis, sehingga selalu dapat dimodifikasi, ditambah atau diganti selama proses analisisnya. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sendiri terdiri dari observasi, analisis visual, tinjauan pustaka, dan wawancara dalam individu atau kelompok. Kenapa aku memilih data kualitatif? Karena nanti dalam data penelitianku aku menyebar G-form, lalu aku menentukan G-form tersebut berdasarkan responden yang telah aku tentukan, lalu aku olah lagi datanya dalam proses wawancara. Wawancara itu sendiri akan aku lihat secara individu, dan penghasilan dari hasil wawancaranya akan aku buat tabel dalam bentuk metode penelitian selanjutnya, yaitu jenis penelitian atau survei yang aku pakai dengan menggunakan responden, dan penyataan dalam kuesioner lebih diperdalam lewat wawancara langsung dalam responden yang spesial yang mengisi data, dan aku olah lagi dalam hasil wawancara menjadi sebuah tulisan angket yang berisi penjelasan berapa banyak yang mempunyai kepercayaan diri berlebih yang berkaitan dengan kepribadian narsistik yang dialami oleh remaja awal sampai dengan dewasa awal. Dalam metode penelitian tersebut, aku gunakan teknik pengumpulan data dengan data G-form questionnaire mengisi dengan jumlah responden yang mengisi dengan teknik analisis datanya. Perilaku narsisnya sering menyerang remaja atau kurang memiliki kontrol yang moral dalam salah satu aspek yang mempengaruhi kecenderungan narsistik, yaitu kemandirian, di mana individu merasa memiliki tingkat kompetensi diri yang tinggi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi di sini aku akan menganalisis bagaimana responden yang mengisi kuesioner aku itu terdapat kepercayaan diri yang berlebih dan berkaitan dengan kepribadian narsistik sendiri dalam kemandiriannya, dan memang kepercayaan diri itu timbul dari skill yang mereka dapatkan dari sekolah maupun dari ilmu yang mereka pelajari sendiri. Jadi kepercayaan diri itu akan aku lihat bagaimana kepercayaan diri lebih itu berkaitan dengan kepribadian narsistik, atau kepercayaan diri lebih itu adalah skill dari individu itu sendiri. Jadi aku di sini akan menjelaskan tentang lampiran. Lampiran di sini terdiri dari rubrik alat pengumpulan data, yaitu lampiran 1, skala tryout skala, autentinitas diri. Yang pertama ada nama, jenis kelamin, usia, jumlah media sosial yang dimiliki. Lalu di sini responden akan mengisi sesuai dengan peraturan G-form yang telah ditentukan. Jadi responden di sini harus melihat petunjuk yang diberikan seperti keterangan sangat sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. Jadi di sini responden memilih pernyataan yang sesuai dengan isi yang akan diisi di G-form.
sesuai dengan niat dalam mengisi dan sesuai dengan penyataan kepribadian masing-masing individu atau responden yang mengisi. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang penyataan yang ada dalam isi G-form yang aku telah buat, yaitu ada tentang pernyataan tentang kepercayaan diri dan pernyataan tentang kepribadian narsistik. Terima kasih banyak Bu Heni dan teman-teman telah mendengarkan penjelasan dari penelitian saya. Terima kasih.